覚えてないこともたくさんだっただろう。誰も彼もシルエット。Ohayo konbanwa Otsukari sama Desta para pendengar semuanya. Uh, Hari ini adalah kebetulan ya episode pertama kita diskusi segmen Bacotan Wibu. Ini tagline-nya tempat opini kita beradu sesama makhluk wibu. Kalau untuk hari ini mungkin masih aku doang ya yang ngobrol-ngobrol sama kalian. Soalnya biasanya aku ditemani sama ini kan Antung, partner radio aku. Mungkin untuk kickstart pertama kali aku mau sapa-sapa dulu aja sih ya. Minasan o genki desu ka? Apakah kalian semuanya sehat-sehat aja? Apakah para pendengar semuanya baik-baik aja kabarnya? Gimana kabar waifu kalian? Kalian masih setia atau udah belok nih? Nah, untuk ini ya, kickstart episode pertama Wibutachi, yang mau saling roasting ya, yang mau adu waifu juga bisa langsung tulis-tulis aja di kolom komentar. Nah, kebetulan para Wibutachi, episode pertama ini aku mau ngomongin soal anime dari game yang barusan rilis nih, Nier Automata. Kalau kalian semua udah denger atau udah nonton juga, bahkan udah main gamenya. Aku sendiri sempat main gamenya, Nier Automata itu tahun 2017-18 nggak sih? Sekitaran itulah. Itu waktu belum ini ketemu sama Rita, ketemu sama ini siapa namanya Raiden Shogun ya. Jadi waifuku waktu dulu itu masih Tubi. To be or not to be? Or to 9S? Enggak lah, to be doang. Banyak yang bilang itu lebih seksi, tapi mohon maaf, semua pria itu punya selera coy. Ya, Wibutachi sekalian yang sebelumnya ini belum pernah nonton atau bahkan belum pernah ini main Nier Automata ya, aku peringatkan kalau ini episode kali ini yang pertama ini bakal heavy spoiler banget. Jadinya kalau misalkan para Wibutachi yang nggak mau ke spoiler, para Wibutachi yang nggak mau ceritanya Nier Automata ini bocor, bisa ini dulu ya, apa namanya, main dulu sampai habis, terus balik lagi ke podcast kita. Atau ya minimal ini sih nunggu season satunya selesai dulu sih. Tapi aduh nanggung banget soalnya yang aku omongin ini bakal heavy spoiler banget sampai ini endingnya Nier Automata soalnya. Nah, ini ya kita mulai dari jalan cerita game ini dulu aja kali ya. Biar para Wibutachi lebih kenal dekat sama Nier Automata. Jadi Nier Automata ini kan dari game ya, yang rilisnya tahun 2017-2018. Itu sebenarnya itu sequel, dia itu sequel dari game Nier dan Dragon Guard. Kalau para Wibutachi tahu yang main PS2 mungkin udah dengar ya kedua game tersebut ya. Nier Automata ini settingnya ada di bumi ya, setahun 11 ribuan Anno Domini, sekitar 5.000 tahun setelah alien dari luar angkasa menyerang bumi. Sekarang 2023. Kalau dihitung ya, tahun 11.000 itu berapa tahun ke depan ya kira-kira ya? Coba dihitung lah. Aku sih nggak mau, males. Jadi ini kita itu makhluk bumi diserang sama alien luar angkasa yang isi pasukannya itu ini mesin life form, para mesin-mesin gitu istilahnya. Jadi pasukan robot nih kan, pasukan robot mesin gitu itu menyerang bangsa manusia. Nah ini untuk mencari suaka ya, akhirnya manusia itu pergi ke bulan, para Wibutachi, dan mengarahkan pasukan android yang aku sih nggak mau ngomong ini, tapi ini adalah kenyataan ya. Jadi entah kenapa para manusia ini mendesain android untuk melawan apa namanya mesin alien mesin ini. Desain androidnya itu dengan bokong oversize teman-teman. Iya, ya kalian lihat sendirilah itu gimana, terus Tubi gimana ya.
Lalu ini ya, eh mereka kan melawan pasukan robot nih di bumi, terus mengembalikan bumi seperti inilah misinya mereka itu untuk mengambil kembali bumi gitu. Karena para manusia sorry, soalnya para manusia udah pergi ke bulan gitu kan mencari suaka gitu kan. Terus nih di atas luar angkasa itu mereka membangun sebuah space station, stasiun luar angkasa yang isinya adalah tentara android untuk melawan pasukan robot alien yang ada di bumi. Nah, premisnya seperti itu, apa namanya, Wibutachi sekalian. Yang bikin menarik Wibutachi sekalian, di gamenya ini Nier Automata sendiri itu punya 26 ending Wibutachi sekalian. Jadi setiap kalian mati, jika matinya kalian itu unik ya, itu bakal mendapatkan ending sendiri-sendiri Wibutachi. Tapi yang aku singkatin aja ya, dari 26 ending itu, yang paling penting itu hanya 4 ending. Ending A, B, C, dan D. Ya. Oh sorry. Jadi ada 5 ending yaitu A, B, C, D, E. Ending A sama B itu pretty much sama ya. Soalnya experience cerita yang bakal Wibutachi ikutin itu perbedaannya cuma di ini. Kita pakai 2B yang di ending A, yang di ending B kita pakai 9S. Nah, jadi yang bener-bener ending itu Wibu tadi sekalian yaitu Wibu lagi yaitu ending C D sama E gitu. Di C D sama E ini kita ini mainnya beda-beda lagi. Soalnya di situ ini spoiler juga, Tubi sudah nggak bisa kita gerakin lagi gitu istilahnya. Nggak bisa kita gerakin dalam makna apa nih ya, ini aku harus apa namanya, nggak bisa spoiler langsung jauh-jauh juga ya gitulah. Jadi di akhir ending D sama E ini para Wibutachi bakal ngelihat gimana 9S yang dipenuhi dengan amarah itu mencoba mengakhiri seluruh kehidupan alien mesin yang ada di bumi tanpa pandang bulu. Dia udah terlanjur marah lah istilahnya gitu. Jadi di ending D dan E ini sesampainya di Tower of Life, dia sempat bicara soal tujuan utama Yorha yang dipublikasikan kepada Android. Misinya itu yaitu melindungi umat manusia di bulan gitu kan. Dan menghancurkan seluruh apa namanya? Alien mesin yang ada di bulan yang ada di bumi agar manusia bisa kembali ke bumi lagi gitu. Tanpa sepengetahuan Tubi dan 9S ya teman-teman sekalian. Oh, ini apa namanya? Secara gradually 9S ini ternyata mendapatkan informasi bahwa ternyata manusia yang ada di bulan itu sudah extinct, sudah punah semuanya. Sudah tidak ada lagi manusia yang ada di bulan gitu. Jadi buat apa para android ini berperang melawan alien kalau misalnya manusia sudah nggak ada gitu kan? Tujuan mereka itu dicabut gitu. Tiba-tiba, secara tiba-tiba. Nenek sendiri yang ngomong, kalau sudah tidak ada lagi manusia di bulan, ngapain kita berperang? Terus buat apa tujuan apa namanya yang selama ini kita lakukan gitu? Selama beberapa ribu tahun. Jadi bisa dibayangkan ya para Wibutachi bahwa peperangan antara android Yorha dan juga alien mesin ini kadang menang, kadang kalah gitu. Itu stalemate banget gitu. Datar-datar aja gitu. Nggak pernah ada yang satu pihak benar-benar menang di situ, itu nggak ada. Begitulah. Lalu saat 9S tahu bahwa manusia di bumi itu sudah punah, dia kehilangan tujuan hidupnya. Gitu. Hal ini juga terjadi sama ini ya. Kalau misalnya para Wibutachi sudah nonton Vinland Saga atau baca manganya. Ada yang baca manganya, Wibutachi sekalian. Ini spoiler alert juga buat Vinland Saga ya. Jadi kalau misalnya Wibutachi belum nonton Vinland Saga atau belum baca manganya Vinland Saga dan nggak mau di spoiler, aku peringatkan untuk nggak buka podcast ini dulu lah istilahnya ya. Nunggu selesai aja dulu. Jadi di Vinland Saga ya, Wibutachi sekalian, Thorfinn ini kan ini ya, apa namanya, punya ayah yang namanya Thors,
yang dia dibunuh oleh bajak laut Askeladd. Askeladd ini kan jadi Thorfinn ini dendam banget sih sama si Askeladd ini kan. Pingin banget ngebunuh dia yang sudah ngebunuh ayahnya, yang sudah me apa ya, bisa dibilang memisahkan Thorfinn sama keluarganya gitu. Dan dia akhirnya dirawat sama Askeladd gitu kan, dia jadi anak buahnya, meskipun dia ngakuin bahwa dia itu anak buahnya Askeladd gitu. Tapi bagaimanapun dia ingin membunuh Askeladd dalam duel yang adil gitu, istilahnya kayak gitu. Di akhir cerita season 1, Askeladd ini uh, demi melindungi negaranya Wales, tanah kelahirannya itu untuk diserbu sama pasukan-pasukan Denmark, dia memotong kepalanya Raja Sweyn. Dia memotong kepala rajanya Denmark, lalu dia dengan sengaja ingin membunuh dirinya sendiri. Maksudnya setelah dia memotong kepala rajanya itu kan pasti diserbu sama ini ya, apa namanya, anak-anak buahnya gitu kan ya. Nah, itu apa namanya? Ya dia sengaja melakukan itu. Dia rela mengorbankan nyawanya agar ini apa namanya? Tanah airnya nggak diserang lah istilahnya. Tanah kelahirannya nggak diserang. Askeladd akhirnya mati. Ini yang menjadi tujuan hidupnya Thorfinn semenjak dia kecil sampai dia udah remaja. Askeladd ini sendiri, satu orang ini yang ingin dia bunuh. Tapi akhirnya Askeladd dengan sengaja membuat dirinya terbunuh di tangan anak buahnya Raja Denmark. Ya dia meninggalnya karena ini sih apa namanya, ditusuk sama Pangeran Canute ya. Dan itu pun juga sengaja dia memberikan jantungnya untuk ditusuk ke Pangeran Canute agar dia meninggal juga. Itu akhirnya si Thorfinn juga kehilangan tujuan hidupnya akhirnya. Mereka jadi ini ya, secara instan, secara langsung itu kehilangan udah kayak gila gitu lah istilahnya kalau bisa dibilang ya. Jadi kira-kira sebenarnya tujuan hidup itu benar-benar penting banget ya buat kelangsungan hidup manusia ya. Hal ini yang dijelaskan sama Plato, para Wibutaji sekalian. Jadi Plato itu ini ya punya filosofi namanya esensialisme. Plato dan juga Aristoteles. Mereka mengungkapkan bahwa setiap ciptaan itu punya esensi, para Wibutaji sekalian. Esensi ini apa ya? Kayak karakteristik inherent nggak sih? Gitu. Jadi saat benda atau sesuatu atau seseorang itu lahir, itu punya esensi, para Wibutaji sekalian. Mungkin bisa aku umpamakan sama palu deh ya. Palu. Nih esensinya itu kan untuk memukul ya. Untuk memukul ini apa namanya, paku, lalu mukul kepalanya orang, ya enggak lah. Buat terbang kayak Thor, enggak. Yang maksudnya palu esensinya secara ini apa namanya, secara inheren ya untuk mukul gitu kan ya. Smartphone yang Wibutaji pegang nih, esensinya kan untuk memudahkan komunikasi ya kan. Terus mungkin contohnya para Wibutaji sendiri sebagai individu juga punya ini esensi juga seharusnya. Tapi apa yang menjadi esensi para Wibutaji sekalian? Nah, itu kembali lagi ke diri Wibutaji sekalian masing-masing. Kembali ke Nier Automata ya, para Wibutaji sekalian. Esensi dari Yorha dan 9S itu kan untuk melindungi umat manusia di bulan. Dan itu selesai di situ gitu. Untuk mencapai esensi tersebut itu kan segala macam misi, segala macam alat, cara, strategi, apapun lah itu dikerahkan untuk membasmi seluruh mesin alien yang ada di bumi itu juga kayak gitu kan. Saat esensi dari entitas itu dicabut, ya Yorha, ya 9S, 2P dan A2 itu mengetahui ya mereka bahwa dirinya diciptakan untuk berperang, itu bukan untuk melindungi umat manusia.
mereka berperang ya untuk berperang aja gitu. Keren nggak sih? Akhirnya mereka mengalami mental breakdown. Thorfinn juga saat Askeladd dibunuh saat Askeladd mati, sengaja mati itu. Lalu mereka mengalami mental breakdown. 9S langsung berikrar untuk membunuh semua alien yang ada di bumi. Thorfinn setelah mental breakdown dia memilih untuk menjadi budak dan dia udah nggak ada keinginan untuk hidup lagi gitu rasanya. Jadi apa ya? Mungkin kita lihat aja sih dari dialog Nenes berikut ya. Basically tujuan utama Nenes untuk tetap berperang dan bertahan selama ini ya hanya kebohongan yang ditutupi gitu. Di akhir game ini para Wibutachi, pemain akan diperlihatkan sama dialog akhir 9S yang mencari tujuan akhir dari dirinya dan pemain ini dikasih ini pilihan, dikasih option. Apakah 9S mau tinggal atau ikut bersama para mesin alien yang selama ini ia perangi ke planet yang baru gitu. Jadi setelah bumi ya ada tujuan lain untuk untuk diinvasi planet lain yang akan diinvasi gitu. Jadi kesimpulannya apa Wibutachi sekalian? Ini Nier Automata dan Vinland Saga itu memperlihatkan kita pada ini ya kayak pilihan krisis eksistensial gitu nggak sih? Thorfinn sama 9S kan mengalami ini ya. Jadi bisa dibilang bahwa manusia, terutamanya para individu para Wibutachi sekalian sebagai individu, itu apakah kalian punya tujuan hidup gitu? Jika para Wibutachi sekalian terombang-ambing di kehidupan ini gitu. Kira-kira Wibutachi kalau ditanyain besok kamu mau jadi apa gitu. Besoknya ini bukan besok banget, enggak. Maksudnya setelah hari ini enggak. Kira-kira apa sih yang mau dicapai? Kira-kira Wibutachi apa sih dalam 5 tahun ini apa sih yang akan dicapai gitu? Kira-kira mau jadi apa 2 tahun ke depan gitu? Hal-hal sepele yang seperti ini ya Wibutachi ya yang seringkali kita bisa dibilang eh, nggak kepikiran gitu. Tapi ternyata penting. Penting untuk kita punya para Wibutachi sekalian. Kalau misalnya kita nggak punya, kita akan ya bisa dibilang nggak bisa nggak bisa menghidupi hidup ini nggak sih? Ya enak. Kan ada tuh pepatah Jawa, urip iku urup. Bahwa hidup yang berarti itu adalah hidup yang ini apa namanya? Menghidupi manusia yang lainnya gitu. Berguna. Makanya ada hadis yang mengatakan kan khairul linnas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Jadi kalau bisa aku katakan ya menurutku tujuan utama hidup yang paling baik itu ya untuk berguna bagi manusia yang lainnya nggak sih gitu. Meskipun kita nggak bisa berharap banyak pada kebaikan manusia ya. Apa namanya? Sayyidina Ali sendiri sudah memperingatkan tentang hal ini. Aku sudah merasakan semua pahit yang ada di dunia, tapi yang paling pahit itu berharap sama manusia sendiri. Oh, si crime Sayyidina Ali, Masya Allah. Jadi asik sih kalau aku nyampaikan, bukan asik ya apa ya, perlu ya aku nyampain kalau Wibutachi tujuan hidupnya masih terombang-ambing, boleh deh sambil dipikirin. Atau mungkin para Wibutachi sekalian sudah punya tujuan hidup, misalkan kira-kira apa? Boleh dong di-share di kolom komentar dong. Kalau aku sendiri kalau yang apa namanya dekat-dekat ini ya, kalau ditanyain tujuan hidupku apa ya minimal dapat gacanya Her Share of Thunder, Her Share of Finality sama Her Share of Origin sih, Mei sama Kiana. Kebetulan aku udah dapat Her Share of Truth yang ini pro-nya. Tapi katanya mereka bakal rerun di patch selanjutnya ya.
ya aku tungguin aja sih. Nggak aku ini apa namanya, nggak aku lengkapin sekarang gitu ya. Nunggu rerun lagi. Kalau untuk patch selanjutnya Genshin, aku pinginnya sih rerun Shenhe. Mungkin kalau misalnya Shenhe rerun lagi, ya aku pingin sih apa namanya dapetin. Nah, tujuan hidupnya udah kelihatan gitu kan. Mungkin nggak bisa dibilang tujuan hidup juga sih. Ya kayak apa namanya, kira-kira kedepannya mau ngapain sih gitu. Nah, jika sudah ada tujuan, sekarang pertanyaannya kan adalah kayak ini sih, apa namanya, kira-kira hal apa yang para Wibutachi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi jika ada visi, harusnya ada misi ya kan. Visi itu tujuannya dan misi itu adalah langkah-langkahnya. Kalau misiku ya jelas aku harus cari ini apa namanya pemasukan lain selain gaji anjir. Kayak di ini ya apa namanya Get Jietai saat apa namanya sersan apa komandannya ditanyain gitu kan. Emang kamu kerja buat apa komandan? Aku itu kerja ya cuma buat ini apa namanya ngidupin hobiku. Keren ya ada komandan baret merah tapi dia wibu gitu. Ada nggak sih kalau di Indonesia yang apa namanya ofisial tentara kita itu yang ternyata wibu juga gitu dan dia apa namanya eksis di sosial media itu keren banget sih itu. Kemarin-kemarin kita lihat ya ada satpam yang apa namanya dia Henshin Pose Kamen Rider itu keren banget sih itu. Nah, para Wibutachi sekalian aku udah banyak banget ini ya keluar topik. Jadi ternyata penting banget ya tujuan hidup dalam apa namanya mengarungi hidup yang fana ini. Weh, nah Wibutachi sekalian kayaknya untuk episode pilot pertama Bacotan Wibu cukup aku apa namanya selesai di sini dulu ya. Kita lihat dulu apa namanya kira-kira bakal ada topik-topik yang lain nggak sih yang bisa dibahas buat nemenin para Wibutachi sekalian di kita diskusi di channel kita diskusi ini. Oke, para Wibutachi sekalian, terima kasih sudah dengarkan. Begitu.